Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan perhitungan angka kredit bagi guru mata pelajaran yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Di sini ada contoh, si A adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan jabatan guru madya golongan 4A, mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah serta mengajar tatap muka 6 jam per minggu. Pada tahun 2021, nilai PKG si A sama dengan 50 dan nilai kinerja kepala sekolahnya sama dengan 18. Berapa angka kredit yang diperoleh si A tahun ini? Bapak Ibu, untuk guru mata pelajaran yang mendapat tugas tambahan, maka ada 2 angka kredit yang harus dihitung, yaitu angka kredit dari pembelajaran atau tugas sebagai guru dan angka kreditnya dari tugas tambahan. Untuk seorang kepala sekolah, perhitungan angka kreditnya itu diambil 25% dari angka kredit pembelajaran dan ditambahkan dengan 75% dari angka kreditnya sebagai dari tugas tambahannya sebagai seorang kepala sekolah. Kita akan menghitung pertama-tama adalah angka kreditnya sebagai guru atau angka kredit pembelajaran. Dari contoh ini diketahui bahwa nilai PKG atau penilaian kinerja guru dari si A adalah 50. Kita isikan di sini nilai PKG-nya 50. Kemudian untuk PKG maksimal atau penilaian kinerja guru maksimal itu nilainya adalah 56. Jadi di format penilaian kinerja guru itu terdiri dari 14 penilaian, di mana setiap penilaian itu maksimalnya 4, sehingga 14 dikali 4 totalnya adalah 56. Kemudian 50 ini kita konversi ke skala 100 dengan rumus ini, yaitu nilai PKG skala 100 sama dengan nilai PKG dibagi nilai PKG maksimal dikali dengan 100. Sehingga hasilnya adalah 50 dibagi 56 dikali dengan 100. Maka si A memperoleh nilai dari kinerjanya sebagai guru adalah 89,28. Lalu 89,28 ini kita konversi lagi ke tabel ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Di sini kalau kita lihat angka 89,28 itu berada di antara rentangan 75 sampai 90, sehingga disimpulkan bahwa si A memperoleh kategori baik dan NPK atau nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Jadi di sini si A memperoleh kategori baik dan nilai kinerja atau nilai perolehan kinerjanya 100%. Lalu kita harus melihat AKK atau angka kredit kumulatif, kemudian ada namanya AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan ada AKP atau angka kredit penunjang. Dari mana data ini diperoleh? Di sini kita lihat ada tabel. Ini adalah syarat yang dikeluarkan oleh Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Di sini untuk pembina 4A, AKK atau angka kredit kumulatifnya adalah 150. Kemudian AKPKB atau angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah 4 dari pengembangan diri dan 12 dari publikasi ilmiah. Sehingga totalnya adalah 16. Sedangkan AKP, angka kredit penunjangnya maksimal adalah 15. Jadi di sini AKK-nya adalah 150, AKPKB-nya 16, didapat dari 4 pengembangan diri dan 12 publikasi ilmiah, sehingga totalnya adalah 16. Sedangkan AKP-nya maksimal 15. Lalu JM adalah jam mengajar.
JWM jam wajib mengajar. Kalau kita lihat di contoh, si A mengajar tatap muka 6 jam per minggu. Nah, 6 jam per minggu ini adalah JM atau jam mengajarnya. Jadi JM-nya adalah 6. Kemudian JWM, jam wajib mengajar untuk guru mata pelajaran dengan tugas tambahan kepala sekolah, jam wajib mengajarnya adalah 6 jam. Maka angka kredit 1 tahunnya akan dihitung dengan rumus ini. AK 1 tahun sama dengan AKK, angka kredit kumulatif, kurang AK PKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, dikurangi AKP, angka kredit penunjang, dikali JM per JWM, JM adalah jam mengajar, JWM jam wajib mengajar, dikali NPK, NPK adalah nilai perolehan kinerja, lalu dibagi dengan 4. Sehingga apabila dihitung, AKK 150, kurang AKPKB 16, kurang AKP 15, lalu dikali JM 6, bagi JWM 6, dikali NPK, NPK-nya 100%, lalu dibagi dengan 4. Didapat angka kredit 1 tahun dari si A dari pembelajaran adalah 29,75. Tetapi yang akan dipakai hanya 25%-nya. Sedangkan nanti 75%-nya itu diambil dari angka kreditnya sebagai seorang kepala sekolah. Sehingga angka kredit dari pembelajaran adalah 25% dikali dengan 29,75. Yaitu 7,4375. Andaikan si A selama 4 tahun ia tetap memperoleh kategorinya tetap baik, maka tentu NPK-nya tetap yaitu 100%. Dan apabila ia tetap mengajar 6 jam per minggu, maka angka kredit yang diperoleh akan tetap setiap tahun. 25%-nya yaitu 7,4375. Kecuali kalau jam mengajarnya di tahun berikutnya berubah atau kategorinya nilai berdasarkan nilai PKG-nya berubah, maka tentu angka kreditnya ikut berubah. Kita asumsikan saja bahwa si A tetap berada pada kategori baik dan jam mengajarnya tetap 6 jam, maka selama 4 tahun angka kreditnya itu tetap sama, 7,4375. Maka total angka kreditnya selama 4 tahun adalah 7,4375 dikali dengan 4. Sehingga total angka kreditnya selama 4 tahun adalah 29,75. Lalu yang kedua, kita akan menghitung angka kreditnya sebagai seorang kepala sekolah. Kita lihat di contoh, nilai kinerjanya sebagai seorang kepala sekolah adalah 18. Kita isikan 18. Untuk nilai kinerja maksimal seorang kepala sekolah itu maksimalnya 20, karena di format penilaian kinerja kepala sekolah itu terdiri dari 5 item, maksimal nilainya 4 per item, maka apabila dikalikan dengan 5, maka total atau nilai kinerja maksimalnya adalah 20. Lalu 18 ini kita konversi ke skala 100, prosedurnya hampir mirip dengan perhitungan angka kredit pembelajaran tadi, yaitu didapat dari 18 dibagi 20, lalu dikalikan dengan 100. Maka dari tugas tambahan sebagai seorang kepala sekolah, si A memperoleh nilai 90. Kemudian nilai perolehan 90 ini kita konversi lagi sesuai tabel ini. Kalau kita lihat nilai 90 berada pada rentangan 75 sampai 90. Sehingga kesimpulannya si A berada pada kategori baik dan NPK-nya adalah 100%. Jadi si A berada pada kategori baik dan nilai perolehan kinerja atau NPK-nya 100%.
Lalu bagaimana AKK, AKPKB, dan AKP-nya? AKK, AKPKB, dan AKP-nya tetap sama seperti pada pembelajaran tadi. Kenapa? Karena si A berada pada golongan 4A, maka AKK-nya tetap sama, yaitu 16. AKK-nya 150, AKPKB-nya 16, dan AKP-nya 15. Maka angka kredit 1 tahunnya dihitung menggunakan rumus ini, yaitu AKK kurang AKPKB kurang AKP kali NPK dibagi dengan 4. Sehingga sama dengan AKK-nya adalah 150 dikurangi AKPKB-nya 16 dikurangi AKP-nya 15. Lalu dikali NPK, NPK-nya 100%, lalu dibagi dengan 4. Nah, si A memperoleh nilai 29,75. Nah, nilai ini akan diambil 75%-nya, yaitu sama dengan 75% dikali dengan 29,75. Maka angka kredit si A dari tugas tambahannya sebagai seorang kepala sekolah adalah 22,3125. Nah, kita asumsikan saja bahwa setiap tahun si A tetap memperoleh nilai kinerja atau kategori nilai kinerjanya adalah baik, maka tentu NPK-nya tetap sama 100%. Kalau NPK-nya tetap, maka tentu angka kredit yang dikumpulkan pun tetap sama, yaitu 75%-nya 22,3125. Maka apabila dia kumpulkan angka kredit yang sama ini selama 4 tahun, maka angka kredit totalnya adalah 22,3125 dikali dengan 4. Sehingga total angka kredit yang diperoleh selama 4 tahun dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah adalah 89,25. Nah, sekarang kita akan menghitung apakah si A bisa mengusulkan kenaikan pangkatnya ke 4B setelah 4 tahun ini. Kita tinggal menghitung totalnya, perolehan AKK-nya, di mana angka kredit pembelajarannya selama 4 tahun adalah 29,75. Kemudian angka kreditnya sebagai kepala sekolah adalah 89,25. Kemudian AKPKB ini wajib ya Bapak Ibu, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan itu wajib dikumpulkan sebanyak 16 yang didapat dari 4 pengembangan diri ditambah dengan 12 publikasi ilmiah. Pengembangan diri itu yang berupa workshop atau diklat. Kalau dia polanya 32 jam, maka angka kreditnya 1. Jadi kalau setiap kegiatan workshop diikuti CA polanya tetap sama 32 jam, maka ia cukup mengumpulkan 4 buah sertifikat. Kemudian ada 12 dari publikasi ilmiah, itu berupa kalau seorang kepala sekolah bisa melakukan penelitian tindakan kelas dan wajib menulis di jurnal kalau ia ingin mengusulkan pangkatnya ke 4B. Jadi ia harus mengumpulkan 16 angka kredit dari AKPKB. Kemudian angka kredit penunjangnya adalah 15, maksimal ia kumpulkan harus 15, minimalnya yang ia kumpulkan 15. Maka total angka kredit kumulatifnya adalah total dari pembelajaran kepala sekolah, AKPKB, dan AKP. Nah, di sini angka kredit kumulatifnya adalah 150. Nah, apakah si A bisa mengusulkan kenaikan pangkat ke 4B apabila ia juga sudah memenuhi persyaratan angka kredit AKPKB-nya? Kita lihat syaratnya di sini. Untuk guru madya pembina 4A, jika ia ingin naik pangkat ke pembina tingkat 1 4B, ia wajib mengumpulkan AKK
atau angka kredit kumulatif minimal 150. Artinya boleh lebih ya Bapak Ibu, tetapi minimalnya 150. Nah, dari nilai AKK yang diperoleh si A berdasarkan perhitungan kita, nilainya 150. Maka bisa disimpulkan bahwa si A bisa mengajukan kenaikan pangkat ke 4B dengan syarat AKPKB-nya wajib dipenuhi sebanyak 16. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Kiranya tutorial ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.